Selamat berjumpa kembali pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Hari ini kita bersama-sama dalam edisi spesial dari Sulota, talkshow dari Gereja Toraja Jemaat Depok dalam rangka ulang tahun PWGT yang ke-54. Kami ingin hadir memberikan inspirasi atau berbincang-bincang di sekitar kehidupan dan peran-peran kaum perempuan masa kini berhadapan dengan zaman dan berbagai tugas-tugas yang melekat pada diri kami selaku perempuan. Di sini hadir saya sebagai host dan co-host Ibu Linda Dunduk Padang. Kemudian ada Ibu Lili. Selamat ketemu. Selamat ketemu juga. Ada Ibu Edita Rombedatu. Selamat berjumpa Ibu. Terima kasih undangannya. Ibu Matriona Linorante. Selamat berjumpa. Selamat jumpa. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama pada saat ini dalam bincang-bincang edisi spesial. Selanjutnya Ibu Linda akan melanjutkan. Iya, saya akan melanjutkan. Saya langsung pertanyaan aja ya. Tuh kaget. Saya mungkin langsung ke Ibu Edita dulu deh, ya. Oke, Ibu Edita. Ibu Edita, saya mau tanya nih, bagaimana Ibu melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang baik? Peran Ibu deh sebagai ibu rumah tangga, bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Linda. Kalau saya diminta peran sebagai ibu rumah tangga, kebetulan saya dikaruniai 4 orang putri, dan saya sebagai seorang ASN juga, ya tentunya saya harus bagaimana membagi waktu, ya, membimbing 4 orang putri mungkin secara manusiawi sangat berat. Tetapi semuanya itu saya serahkan kepada Tuhan. Di dalam kesibukan saya, yang pertama saya lakukan itu bersama anak-anak saya, bersama suami saya, adalah komunikasi dengan baik. Saya tetap melakukan komunikasi yang mana pada saat anak-anak itu sudah mulai menginjak dewasa, kami itu melakukan diskusi setiap sekali seminggu, sehingga saya bisa mengetahui apa kemauan anak-anak, dan begitu pun sebaliknya, anak-anak tahu bagaimana kemauan saya. Tentunya selalu dilandasi dengan firman Tuhan. Jadi apalagi dengan zaman sekarang ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Jadi kita harus ada timbal balik. Kemudian anak-anak juga mengetahui apa sebenarnya kemauan orang tua. Intinya di dalam komunikasi. Setelah anak-anak ketika anak saya menginjak ini masa mulai remaja, masuk kuliah, mereka tentunya sudah punya waktu yang terbatas, sehingga diskusi kami itu sekali sebulan. Ya kadang kami, ya anak-anak menangis, saya pun dengan bapaknya, kami sebagai orang tua juga menangis. Karena terkadang kita orang tua mendidik anak, apa yang kita lakukan itu terhadap anak-anak, kita merasa itu sudah benar. Tetapi mungkin anak-anak tidak menerima. Begitupun apa yang dilakukan anak-anak, mungkin anak-anak merasa itu benar, tapi kita orang tua merasa bahwa itu tidak benar. Sehingga untuk mempertemukan ini kami melakukan diskusi kecil sekali sebulan setelah anak-anak dan boleh puji. Gak, pacar juga mereka tanya ya? Iya, saya pacar, tanya. Okay. Saya tanya, dan anak-anak itu terbuka sama saya. Jadi saya tahu
siapa pacar mereka. Saya mengajak anak-anak untuk terbuka, Begitu. Karena ketika saya pun di daerah, terkadang saya ada tugas dari kantor, saya harus pantau mereka lewat telepon. Nah, sebentar Ibu Edita. Saya mau tanya nih, bagaimana Ibu mengatur jadwal di rumah? Kan Ibu harus keluar ya, harus keluar, entah keluar daerah, entah kemana gitu ya. Bagaimana Ibu mengatur jadwal ini supaya Ibu di daerah perasaannya senang, anak-anak juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Bagaimana mengatur jadwal? Ya, ini yang memang benar-benar sebagai, terkadang di dalam rumah tangga itu ya ada asisten rumah tangga ya Bu. Saya anak-anak dari kecil sampai SMA ya, bahkan fil kuliah saya punya asisten rumah tangga ya. Tetapi setelah saya lihat, apalagi anak saya ini perempuan semua, saya berdiskusi dengan bapaknya bahwa toh ini anak-anak suatu saat pasti akan kembali bertanggung jawab sebagai seorang ibu juga kelak. Sehingga saat itu saya sepakat dengan bapaknya biar anak-anak ini tidak tergantung sama orang yang membantu kita di rumah. Maka kami diskusikan dan kami sepakat untuk memberhentikan yang membantu di rumah. Nah, tapi sebelum kami memberhentikan itu, kami diskusi dulu sama anak-anak. Kami memberikan penjelasan sehingga itu masuk akal, dan setelah itu saya berhentikan yang membantu di rumah. Dan sempat karena anak-anak ini sudah menyatu ya, yang membantu di rumah terakhir itu kebetulan kita berbeda keyakinan, tapi saya mendidik anak-anak siapapun yang di dalam rumah itu adalah bagian dari keluarga. Jadi kalau kami itu panggilnya empok ya, yang terakhir. Jadi kalau empok itu lebaran, saya minta anak-anak untuk minta maaf dan cium tangan. Jadi mereka menghargai bahwa dia itu yang ada itu adalah bagian daripada keluarga kita, dan walaupun berbeda agama kita tetap menghargai mereka, dan anak-anak saya itu hormat sama mereka. Ya, mungkin begini Bu Edita, yang saya lebih pengen tahu itu bagaimana sih mengaturnya anak-anak. Jadi kalau Bu Edita lagi di sana di daerah, bagaimana anak itu mengatur? Oh mungkin yang besar bagian cuci piring loh ya. Nah, kamu ini bagian ini ya. Nah itu. Iya, jadi ini saya cerita dulu kronologisnya sedikit. Jadi setelah itu kami sepakat memberhentikan pembantu, dan saya bagi pekerjaan kepada anak-anak. Saya bagi pekerjaan kepada anak-anak sampai yang terakhir. Saya kasih tanggung jawab kalau Phil bertanggung jawab di atas mengatur cucian bersama adiknya Datu. Kemudian Della dengan Inne dibawa. Saya rolling 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu mereka tukaran. Jadi mereka tahu semua pekerjaannya, tinggal saya kontrol. Dan yang paling lucu ketika pertama kali si Inne itu yang nomor 3 punya tanggung jawab, dia harus masak. Dia tidak tahu bagaimana masak sayur ini, sehingga dia telepon saya, "Ma, di kulkas ada sayur ini, bagaimana caranya Ma masak?" "Oh ini dikasih begini." Jadi tahu itu masak kalau pamarasan enggak itu ya? Oh tahu ya? Anak saya sudah tahu. Diajarin ya? Diajarin. Ya begitu. Oke. Jadi pembagian tugas itu selalu ada, ya, jadi anak-anak itu bisa tahu ya. Iya. Terima kasih Bu Edita. Mungkin kita kembali ke Ibu Lili ya. Mungkin sebelum ke Ibu Lili, bagaimana dengan mengurus atau mengatur suami, atau bagaimana kerjasama dengan suami? Ya, puji Tuhan, saya diberikan suami yang sangat mengerti. Ya, saya diberikan suami yang sangat mengerti. Jadi mungkin sangat-sangat Dek Matri tahu suami saya karena pernah satu rumah ya. Saat itu Dek Matri baru kelas 3 SD, suami saya sudah kuliah dan mereka satu rumah. Jadi dia tahu persis suami saya itu di dalam rumah itu kami kerjasama. Jadi tidak bahwa
suami harus dilayani. Tidak. Jadi suami saya itu terkadang kalau dia lihat saya capek baru pulang dari daerah, malah dia ya tidak sungkan untuk ke dapur. Ya. Itu suami saya, benar. Keren ya. Punya suami yang begitu perhatian. Aduh. Memang ya, sudah berkat. Pasti karena didoain terus kali ya sebelum menikah ya. Berkat. Pasti. Oke, kita ke Ibu Lili ya. Gimana? Oke. Nah, sama dengan pertanyaan Bu Edita, mungkin Ibu Lili bisa jelasin dulu peran sebagai ibu rumah tangga itu kayak apa sih? Terima kasih Bu Linda. Kalau saya peran sebagai ibu rumah tangga ya sangat benar-benar spesifik. Saya sedangkan suami saat ini bekerja di rumah, sementara anak-anak juga belajar di rumah. Nah, disinilah peran wanita sebagai ibu rumah tangga mengatur dan mengarahkan anak-anak untuk terlibat langsung dan bertanggung jawab akan pekerjaan yang ada di rumah. Seperti kalau tidak ada asisten rumah tangga di rumah, maka saya membagi pekerjaan buat anak-anak. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang siram bunga. Kalau saya bagian memasak, bapaknya juga kadang-kadang spontanitas ikut membantu, misalkan mencuci pakaian, nanti saya yang menjemur gitu. Karena beban kerjaan di rumah itu setiap hari itu tidak selalu sama, kadang berat, kadang ringan, kan kadang-kadang juga ada pekerjaan yang harus cepat-cepat dikerjakan. Seperti kalau hari Minggu, di mana asisten rumah tangga tidak masuk. Jadi setiap pagi begitu bangun pagi, mereka anak-anak ini sudah tahu tanggung jawabnya. Ada yang satu siram bunga di depan, ada yang nyapu, ngepel, saya masak. Jadi begitu selesai semua sudah bersih, makanan juga sudah ada. Saya hidangkan, kami makan berdoa bersama-sama, makan bersama-sama, dan setelah itu siap-siap untuk beribadah. Dan sejak adanya asisten rumah tangga itu, saya sudah sama suami saya bekerja lebih fokus, dan anak-anak pun juga belajar lebih fokus. Tetapi kalau ada waktu luang bagi saya juga mengembangkan hobi saya, seperti saya menanam bunga, merawat bunga, kadang-kadang juga saya membuat kue atau masak-masakan yang lain lah, bukan makanan sehari-hari. Atau anak saya memberikan resep, tolong kita bikin ini. Jadi saya dengan anak-anak saya itu bersama-sama mengerjakannya di dapur, sehingga mereka juga punya kebanggaan bahwa apa yang kita bikin ini adalah hasil karya mereka juga. Asik banget ya. Iya. Pasti kita bisa kebagian ya. Oh, gampang itu. Gampang, asik. request. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Ibu Lili ini begini. Kira-kira sebagai ibu yang bekerja, itu apa sih pekerjaan yang spesifik untuk ibu yang bekerja itu? Misalnya, ibu yang bekerja itu sebaiknya dia part time aja deh, atau kerjaan yang bisa saya bawa pulang ke rumah, atau mungkin ada Bu Lili punya pandangan-pandangan tersendiri. Pengen tahu nih. Iya, terima kasih Bu Linda. Kalau masalah pekerjaan ya, itu tergantung mungkin kepada pribadi masing-masing. Ya, ada orang yang bekerja part time. Ada juga orang yang bekerja di mana tempat bekerjanya itu mengharuskan kerja office hour dari jam 8 sampai jam 5, ya kan? Nah, pengalaman saya dulu waktu belum ada pandemi, di mana saya harus berangkat pagi-pagi, pulang malam, dan saya tahu pekerjaan saya itu kadang memerlukan waktu di luar dari jam kerja. Nah, karena saya tahu bahwa rumah kita di Depok ini jauh dari kantor, trafiknya padat, saya ngomong sama atasan saya,
bolehkah saya membawa pekerjaan ini ke rumah dan saya harus kerjain di rumah, karena kalau saya mengerjakannya di kantor, saya sampai di rumah anak saya sudah tidur. Sementara saya berangkat, anak-anak saya juga ada yang masih tidur, ada yang juga udah siap-siap ke sekolah. Jadi benar-benar suasananya tidak memungkinkan untuk banyak berkomunikasi dengan anak pada pagi hari gitu. Sehingga saya boleh membawa pekerjaan itu, dan saya itu mengerjakannya pada saat anak-anak, kebetulan waktu itu anak-anak saya masih kecil ya. Jadi saya masih sempat mengajarin mereka tiap malam pekerjaan rumahnya seperti apa. Saya masih terlibat langsung membantu mereka. Kemudian saya mengerjakan pekerjaan saya itu yang di kantor. Nah, kalau masalah pekerjaan spesifik itu mungkin beda-beda tiap orang. Kalau contohnya dengan perkembangan dunia teknologi yang ada sekarang, di mana orang bisa punya toko secara online ya, atau di Bukalapak, di Shopee, atau di macam-macam lah ya. Kita bisa membeli barang, kemudian kita jual barang di dalam secara online gitu. Saya juga biasa membeli barang dari di AliExpress atau di Shopee ya. Itu sebenarnya peluang banget buat kita ibu-ibu yang punya potensi untuk terjun dalam bidang tersebut. Ya, ada banyak orang meeting aja sekarang, berbagai negara kita bisa ikut meeting secara paralel 3 juga. Itu hal biasa zaman sekarang. Semua serba gampang sekarang ya, dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, jadi itu peluang yang bagus sekali buat ibu-ibu. Tetapi kalau saya masih lebih terjun, lebih menekuni dengan dunia kerja. Jadi itulah sebabnya saya masih lebih memposisikan diri saya sebagai pekerja, karena saya masih mau mengaktualisasi diri saya, di mana saya bisa mengisi waktu saya, menampilkan apa yang bisa saya berikan dengan potensi yang ada pada saya. Dengan potensi yang ada pada saya itu mungkin perusahaan membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang lain. Dan selain itu juga dengan saya bekerja seperti itu ya, banyaklah hal-hal berkomunikasi dengan orang juga, dengan berbagai macam orang ya, dengan tipikal yang berbeda-beda ya, banyaklah yang saya dapatkan dari situ ya. Beda-beda lah setiap orangnya Bu. Iya. Mungkin pertanyaan saya untuk Bu Lili lagi ya. Nah, bagaimana cara Ibu Lili itu memberi pengertian kepada anak, ini loh mama kamu tuh bekerja, kamu tuh harusnya seperti ini loh. Nah, bagaimana caranya memberi pengertian? Ya. Ini yang kamu harus lakukan, gitu. Kira-kira kayak gitu. Ya, terima kasih. Kebetulan saya memang bekerja sebelum saya menikah, sebelum punya anak. Ya, jadi begitu anak-anak saya lahir, mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu sejak dari kecil bahwa mamanya harus pergi kantor, pulang. Tetapi tanggung jawab saya sebagai seorang istri yang mengatur segala pekerjaan rumah tangga yang ada di rumah itu, saya tidak akan biarkan. Saya selalu menanyakan kepada anak-anak apa kebutuhan mereka. Mereka semuanya terbuka memberitahukan kepada saya mau membeli ini, saya membeli ini, alat-alat tulis kah, atau buku-buku pelajaran kah, atau apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Semuanya serba terbuka. Dan saya juga sempat bersama-sama pergi mencarikannya jika itu kebutuhan yang diperlukan. Dan mereka tahu bahwa ya disitulah peran seorang ibu yang mendampingi anak-anak dalam belajar, perkembangan di rumah juga. Selama kita berangkat kerja di kantor, ya mereka sama asisten rumah tangga di rumah, tapi tetap saya memantau ke rumah, keadaan anak-anak. Jadi anak-anak tetap merasakan, saya telepon, jadi merasakan bahwa walaupun saya secara fisik tidak ada di rumah, tetapi saya bisa menelpon, komunikasinya melalui telepon. Ya, begitu saja. Oke, bagus sekali ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi panutan untuk ibu-ibu yang dimanapun berada. Oke, mungkin ada Bu Pendeta lagi? Terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Lili ini luar biasa. Banyak calon pasangan, calon pasutri ya sekarang ini, kalau bimbingan pastoral pranikah itu sering menjadi topik yang kami bicarakan. Karena mereka sudah kuliah, kemudian dengan gelar itu mereka merasa sayang ya. Harapan orang tua juga gimana kalau mereka tidak kerja. Tetapi di pihak lain mereka sangat paham bahwa kondisi sekarang ini menuntut
perhatian lebih dari ayah dan ibu. Anak itu membutuhkan perhatian lebih dari ayah dan ibu. Jadi apa yang disampaikan Ibu Lili ini luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu di sana dimanapun berada akan terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lili pada saat ini. Terima kasih. Ibu Pendeta nggak ada pertanyaan. Iya, oke, kita lanjut ke Ibu Matriona ya. Nah, Bu Matriona nih, waduh, ibu yang sangat spesial banget. Terima kasih. Iya, nah Ibu Matriona, saya langsung pengen tahu bagaimana sih Ibu Matriona berperan sebagai seorang ibu dan seorang ayah sekaligus bagi dua anak tercinta tentunya. Iya, baik, terima kasih Ibu Linda. Kalau ditanya bagaimana gitu ya, peran saya sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang ayah, karena kebetulan papanya sudah dipanggil hampir 4 tahun ya. Sebenarnya itu apa ya? Karena saya mungkin terbiasa mandiri, ya kan? Artinya dari kecil itu terbiasa bekerja dan sebagainya. Jadi pada saat harus berada di situasi seperti ya artinya sebagai orang tua tunggal, itu tetap melakukan tugas saya ya sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Sebenarnya tidak ada masalah yang sangat yang sangat rumit gitu. Kebetulan juga anak-anak dari kecil itu kan karena memang istilahnya mereka lahir itu mamanya sudah tidak lagi bekerja di kantor, ya kan? Mamanya itu tidak berkarir di dunia perhotelan, karena kebetulan saya backgroundnya kan dari perhotelan gitu kan ya. Jadi saya tahun 94 itu pindah ke Bandung dari Makassar. Itu sudah berada di posisi pada saat itu ya tahun 94 itu saya sudah berada di posisi GM. Saya biasa mengurusi kantor, saya biasa mengurusi hotel, ya, mengurusi karyawan dan sebagainya. Jadi pada saat saya harus berhenti bekerja, ya, pada tahun 2005 ya saya berhenti bekerja. Itu fokus benar-benar mengurus Wesley. Jadi Wesley itu tidak pernah kehilangan mamanya. Dia nggak pernah tahu mamanya pergi ke kantor karena benar-benar mama tuh sudah fokus ada di rumah untuk dia. Kemudian ayah itu di Bandung ya tahun 98 saya berada di puncak karir saya. Kebetulan pada saat itu saya masuk ke salah satu buku profil top eksekutif pengusaha pariwisata Indonesia itu tahun 98. Itu bersama dengan para owner, para GM hotel di seluruh Indonesia itu tahun 98. Saya tidak merasa bahwa saya berhenti bekerja itu sudah akhir dari the end of the world, enggak. Karena saya memilih untuk mengurus anak saya. Pada saat itu anak saya umur 2 tahun Wesley. Saya berhenti bekerja untuk dia gitu loh. Jadi buat saya peranan saya sebagai ibu dan sebagai ayah pada saat itu ya harus betul-betul ada bersama dengan anak. Lalu pada saat papanya sudah tidak ada, ya papanya udah pergi, Jonah juga istilahnya sudah ada. Saya juga kan tetap ada bersama-sama dengan mereka walaupun tidak bekerja di kantor, tapi saya meniti karir lah di rumah. Apa yang bisa saya lakukan, saya usahakan, ya. Jadi saya bekerja dari rumah pun bersama-sama dengan mereka, gitu seperti itu. Kemudian ya kita tahu sempat kemarin saya ada buka butik di TC Depok selama hampir 10 tahun. Kemudian ada resto juga 6 tahun ya. Yang semuanya pada saat masa pandemi ini mau tidak mau harus close dulu. Karena biar bagaimana tidak bisa terus memaksakan diri sementara situasi ekonomi memang lagi sangat jelek. Jadi saya lebih memilih untuk close, kemudian tetap bersama dengan anak-anak melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya, butik saya tetap berjalan walaupun istilahnya
1, 2, 3 order, tidak banyak, tapi dibuat dengan konsep yang berbeda. Saya tidak lagi memberikan mereka upah gajian setiap bulan seperti itu, tetapi per borongan lah istilahnya seperti itu. Atau resto saya harus tutup, tapi saya masih bisa mengupayakan di GoFood seperti itu. Ada artinya apa? Besar kecil hasil yang kita dapatkan dari situ itu tetap bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, dan saya tetap ada bersama-sama dengan anak-anak. Ya, itu peran ya sebagai ibu dan sekaligus ayah ya. Nah, sekarang bagaimana Mama Wesley ini mengatasi keluhan-keluhan anak yang bisa dong dihadapi. Misalnya seperti Wesley sudah remaja ya. Aduh mah, cewek itu gila, aku pengen banget gimana mah, gitu ya. Aduh mah, temanku aku nggak dengan itu nggak cocok loh, misalnya Yona bilang, aduh nggak cocok loh mas sama temanku itu, aku suka dipalakin misalnya. Nah, bagaimana menghadapi keluhan-keluhan seperti itu? Begini, ya terima kasih, Ibu Linda. Kebetulan ya saya punya anak dua-duanya laki-laki gitu ya. Dua-duanya sudah remaja. Abang Wesley udah 18 tahun, Jonas sudah 14 tahun ya seperti itu. Tapi ya saya itu hanya bisa gini, saya selalu bertanya ke anak saya, apakah misalnya Abang Wesley dia udah mulai menyukai seseorang atau tidak. Tapi sampai saat ini sih belum, ya artinya belum ada yang. Mamanya nggak tahu loh. Anak saya itu ya maksudnya tidak seperti remaja-remaja yang lain yang suka bermain di luar, suka jalan apa dan sebagainya. Mereka lebih suka di rumah, ya kan? Ya puji Tuhan mereka lebih suka di rumah, paling bermain dengan laptop, ya kan? Kemudian bermain dengan teman-temannya di online seperti itu. Tapi jangan salah, di laptop tuh ada gambar cewek. Emang dilihat? Dilihat dong. Mamanya selalu ada di situ. Mesti diumpetin itu, jangan dilihat mamanya, nggak boleh. mereka saya selalu mengajarkan mereka untuk istilahnya terbuka. Apa yang mereka inginkan itu mereka harus ngomong ke saya. Tapi anak-anak ini jujur sih memang sampai saat ini belum sampai seperti itu gitu ya. Tapi sebagai orang tua ya tetap mengingatkan bahwa dunia seperti itu pasti akan mereka hadapi. Masa di mana mereka mulai menyukai seseorang itu pasti ada, dan mamanya lebih menginginkan mereka itu untuk terbuka. Siapapun itu harus kita omongin. Jadi saya minta ke mereka untuk terbuka. Demikian juga dengan saya. Saya adalah orang yang sangat terbuka, pribadi yang sangat terbuka. Jadi saya mengajarkan anak-anak itu untuk apapun itu harus kita buka. Tidak ada yang boleh kita tutup-tutupin, karena dengan terbuka segala sesuatu bisa kita bahas, bisa kita bicarakan, bisa kita ambil keputusan yang tepat kalau misalnya ada sesuatu seperti itu. Oke. Bu Matriona, mungkin satu lagi gini ya. Bagaimana supaya kedua anak itu dekat? Misalnya, jadi dia mau cerita itu untuk lebih mendekat ke anak itu gampang-gampang susah. Iya, gitu ya, gampang-gampang susah. Nah, bagaimana upaya Ibu Matriona yang berperan sebagai seorang ayah dan seorang ibu supaya bisa dekat dengan anak-anak? Misalnya, yuk kita jalan-jalan yuk. Yuk kita makan di sana yuk. Nah, contohnya seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kira-kira upayanya Bu Matriona nih? Iya. Menghadapi begini. Anak-anak ini dari kecil kan bersama-sama dengan saya, gitu ya. Dan mereka kalau orang Toraja bilang ini anak dua ini indoran. Jadi dari kecil tidur dengan mama, bahkan sampai saat ini tuh masih bersama dengan mamanya. Mama di tengah, ada Jona di kiri, Abang Wesley di kanan, yang dua-duanya masih pegang tangan mamanya pada saat mau tidur seperti itu. Saya menikmati itu. Artinya apa? Saya hanya bilang, saya tidak mau kehilangan momen di saat mereka masih bersama dengan saya. Saya tidak bisa peluk-peluk mereka, ya kan? Ada waktu nanti mereka akan pergi pada saat sudah ketemu jodoh, mereka akan tinggal di tempat yang lain dan tidak lagi bersama mamanya. Jadi itu saya benar-benar manfaatkan. Sampai Abang Wesley juga udah umur 18 tahun gitu. Kadang-kadang ya kita tuh memang gimana ya, artinya mama datang cium mama ya kan, seperti itu, atau apa ya, tentunya setelah bersih-bersih dulu gitu kan ya, karena sekarang kita lagi pandemi gitu. Nanti mamanya lagi duduk santai, Abang Wesley atau Dede Jona datang,
masih datang duduk di pangkuan saya. Dua-duanya. Kadang-kadang aduh jangan dua-dua, mamanya gak bisa, udah gede-gede. Jadi Wesley yang udah besar pun masih saya suka pangku-pangku gitu kan. Saya belai-belai, saya cium apa segala macam. Demikian juga dengan Jonah. Jadi tidak ada saya tidak merasa susah untuk istilahnya terus bersama membagi cinta saya kepada mereka dan mereka memberikan kasih sayangnya kepada mamanya seperti itu. Jadi dari kecil memang sudah harus dipupuk ya hal-hal seperti betul. itu supaya anak tidak merasa kagok setelah dia betul. besar nanti. Oke. Iya, tetap kadang-kadang juga kan misalnya kita berbicara karena dia udah remaja atau orang tua jadi kaku atau anak jadi kaku. Ini kadang-kadang kami masih berbahasa bayi ya, walaupun istilahnya dia udah dari besar. Kecil, itu bagus banget. Dia udah besar begini, iya tapi tetap aja misalnya, ayo tayang mama, ya kiss mama gitu kan, dua-duanya datang gitu kan. Jadi buat saya mereka tetap baby gitu ya, walaupun saya bilangnya itu mereka big baby gitu, tapi ya itu membuat membuat saya jadi happy, anak-anak saya juga happy. Iya, saya kira oke, sudah cukup panjang lebar nih Mama Wesley sudah menjelaskan. Oke. Terima kasih. Tadi yang lebih banyak bersifat pribadi. Oke, kita lebih umum sekarang ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Tolong Ibu Edita, Ibu Lili, Ibu Matriona tolong disimak. Yang pertanyaan pertama, apa yang harus dimiliki wanita masa kini dengan perkembangan zaman yang semuanya serba teknologi digital? Waduh, kita kadang-kadang bingung mau ngikutin anak-anak itu susah loh. Nah, kira-kira apa yang kita harus miliki sebagai seorang wanita? Mulai dari Ibu Edita kali ini. Ya, kita sebagai seorang wanita dengan zaman sekarang ini, terutama dengan menghadapi juga anak-anak ya, menghadapi anak-anak tentunya, apalagi setelah pengalaman saya selama masa pandemi ini, terkadang itu anak-anak di kamarnya masing-masing, ya. Saya pelan-pelan, saya harus tahu mereka ngapain gitu, dan yang paling utama kami arahkan anak-anak itu untuk dekat sama Tuhan. Gitu ya, dekat sama Tuhan, dan puji Tuhan anak-anak aktif juga melayani di gereja. Kita sebagai ibu-ibu sekarang tentunya berharap tidak ketinggalan dengan teknologi masa kini ya, teknologi masa kini, sehingga kita bisa mensinkronkan apa yang kita miliki dengan apa yang di hadapan kita sekarang ini ya. Tentunya saat ini juga kita kan berkumpul karena dalam rangka ulang tahun PWGT, tentunya kita berharap kepada ibu-ibu anggota PWGT untuk tidak ketinggalan dan bagaimana cara untuk membagi waktu untuk keluarga, karir dan pelayanan. Gitu. Oke. Kalau Bu Lili gimana nih? Pertanyaan yang sama tadi, yang harus dimiliki oleh wanita. Iya, terima kasih Bu Linda. Kalau saya berpatokan kepada Amsal 31 tentang istri yang cakap. Nah, di situ kita diposisikan bahwa seorang istri itu harus istri yang cakap. Ya, lebih besar daripada permata. Permata aja mahal. Apalagi kalau disebutkan di Alkitab lebih besar daripada permata. Berarti kita memang benar-benar memposisikan diri kita sebagai ibu yang baik buat suami dan juga kepada anak-anak. Dan selagi kita punya potensi yang ada pada kita selain bekerja, kita juga tidak meninggalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi dengan potensi yang ada pada kita itu kita bisa berikan untuk pelayanan kita di gereja. Dan yang itu tadi harus punya waktu yang banyak untuk senantiasa selalu berinteraksi dengan anak-anak, khususnya dalam masa perkembangan seperti ini, di mana anak-anak dengan gampang, dengan mudah mencari segala sesuatunya di internet, di googling, gampang saja menggoogling. Nah, itulah peranan seorang ibu ya yang harus benar-benar memonitor anak itu dengan penuh kasih. Kalaupun terjadi sesuatu itu mungkin dibina, diajak ngomong yang baik sehingga anak itu sadar bahwa ya mungkin yang dia lakukan itu keliru.
Ya itulah pendekatan kita sebagai ibu. Jadi jangan gaptek ya. Jadi paling tidak harus tahu juga ya. Iya, selain anak yang sekarang ini, anak-anak sekarang zaman sekarang kan sudah high teknologi ya. Kita juga sebagai seorang ibu rumah tangga, kan ibu-ibu itu sekarang tuh sudah fasih banget ber-WhatsApp gitu kan ya, mengirim-ngirim foto. Nah, di masa pandemi seperti ini kan banyak kreasi-kreasi yang ada di internet itu, membuat kreativitas atau berbagai macam masakan itu bisa dicoba. Jadi benar-benar jadilah ibu yang bisa berkreasi. Kalau Ibu Matriona gimana dengan pertanyaan yang sama? Jawabannya? Kalau saya sih ya gimana ya, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa anak-anak itu selalu berada di sekitar saya gitu kan ya. Kalaupun saya terpaksa keluar itu juga hanya sekali-sekali saja. Tapi saya tetap bisa memantau bahwa link yang mereka buka itu masihlah link yang baik, yang positif. Ya kemudian juga tadi saya juga mencoba untuk apa yang bisa mereka lakukan dari dengan menonton di YouTube misalnya ya, ayo kita membuat masakan ini, masakan itu gitu kan. Itu lebih asik gitu, lebih asik. Jadi nanti mereka dapat sesuatu, terus nanti mereka bilang gini, mama tadi ada ini mah, pengen bikin ini ya gitu kan. Ya udah, kalau misalnya itu pas memang bahan ada atau apa ya mereka bisa berkreasi. Ya mamanya juga bisa ikut membantu. Kalau dikaitkan dengan untuk ibu-ibu ya zaman sekarang ya. Sama dengan Ibu Lili tadi ya, saya juga mengatakan bahwa sebenarnya apapun, kapanpun dan dimanapun kita bisa berkarya, ya kan? Ibu-ibu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk menghasilkan sesuatu, ya kan? Bisa berkarya, membuat suatu karya yang bisa menghasilkan juga dalam hal ekonomi, maksudnya begitu kan ya? Yang penting itu adalah percaya diri. Ya, kita harus percaya diri. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak yakin kita bisa, itu tidak akan berjalan dengan maksimal juga gitu loh maksudnya. Jadi saya sebagai ibu ya, ataupun selaku anggota PWGT di sini ya, itu istilahnya sangat menghimbau kepada rekan-rekan ibu-ibu PWGT lainnya dimanapun berada, untuk istilahnya jangan takut melakukan sesuatu. Jangan takut melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dengan percaya diri pasti akan ada hasil, pasti akan ada jalan. Tuhan tidak tidur. Apa yang kita lakukan pasti ada hasil gitu loh. Ya. Oke. Pertanyaan kedua ya untuk Ibu Edita. Sebagai seorang wanita Kristen, bangga nggak sih kita dengan peran-peran yang sudah kita lakukan? Apalagi kita aktif di PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Wah keren tuh. Bangga nggak sih kita sebagai wanita Kristen? Ya tentunya kita bangga dengan status kita sekarang ini sebagai salah seorang wanita Kristen. Namun bagaimana kita menjalankan peran itu sebagai wanita Kristen? Ya, tentunya itu akan kembali ke diri kita. Ya, saya sebagai ketua PWGT di Jemaat Depok saat ini, buat saya pribadi, saya sebagai ketua, tetapi bukan dalam arti saya di atas untuk memerintah ke bawah. Tapi saya memposisikan diri saya sebagai ketua menjadi di bawah untuk menopang ke atas. Keren. Itu. Ya, dan saya berusaha semua ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Depok ini punya talenta masing-masing yang bisa diberikan kepada Tuhan lewat pelayanan di Jemaat Depok ini. Oke. Kalau Ibu Lili bagaimana nih? Ya, terima kasih Bu Linda. Sama dengan Ibu Ketua PWGT, saya juga bangga menjadi bagian dari PWGT Jemaat Depok. Karena saya melihat PWGT Jemaat Depok yang sekarang ini begitu banyaknya ibu-ibu yang sangat kreatif.
Ada banyak macam-macam kreativitas yang ibu-ibu salurkan dan bisa berbagi di Jemaat Depok. Ya, jadi saya bangga sekali dan saya pun juga merasa bahwa potensi yang ada pada saya juga berikan untuk PWGT. Dan saya tahu bahwa saya itu bekerja itu untuk Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu dasarnya itu untuk Tuhan. Begitu saja. Oke, kalau Ibu Matriona gimana nih? Bangga nggak sebagai wanita Kristen? Bangga nggak sebagai wanita Kristen? Sudah pasti kita sangat bangga, iya kan? Dari kecil kita dididik ya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang Kristen. Dan pada saat ini karena kita berada di dalam lingkungan PWGT, tentu sebagai seorang wanita saya sangat bangga menjadi wanita Kristen. Satu hal adalah bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah jadi role, jadi model untuk siapa saja yang ada di luar sana. Mereka harus membaca kita. Mereka harus bisa membaca kita secara begini loh, ternyata orang Kristen itu seperti ini. Oh, ternyata wanita Kristen itu seperti itu gitu loh. Jadi tidak perlu kita berkata-kata banyak, cukup dengan tingkah laku perbuatan kita, orang sudah melihat bahwa ternyata orang Kristen atau wanita Kristen itu ternyata seperti itu gitu. Jadi kalau saya ditanya bangga, sudah pasti bangga. Ya, punya Tuhan, punya juru selamat ya yang begitu nyata gitu, dia hidup gitu ya, itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang kalau ditanya lagi sekali lagi bangga jadi wanita Kristen, sudah pasti kita bangga. Bangga banget ya. Oke, karena kita punya Tuhan Yesus. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Nah, di lingkungan gereja kita itu banyak sekarang anak-anak gadis atau mungkin ibu-ibu muda yang tentunya nanti pasti mereka akan ikut dalam PWGT. Kira-kira apa harapan-harapan dari ketiga ibu-ibu ini untuk ibu-ibu yang akan menjadi PWGT pada suatu saat nanti? Ya, mungkin dari Ibu Edita. Ya, harapannya sih kepingin ibu-ibu itu aktif, ya. Aktif di dalam pelayanan dan tentunya tidak terlepas kita sebagai gembala yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, kita sebagai gembala yang dipilih oleh Tuhan, tentunya bagaimana kita merangkul semuanya itu, ya, sama dengan tema hari Minggu tanggal 22 ya, tanggal 22 November. Menjadi gembala yang baik. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai gembala merangkul semuanya. Jangan sampai domba yang gemuk yang kita pelihara dan domba-domba yang kurus kita biarkan. Mari kita bersama-sama, kita rangkul semua. Kita tidak membeda-bedakan sehingga ibu-ibu itu bisa aktif semua. Pengalaman saya, pengalaman kami ya dengan Ibu Lili, dengan Ibu Matri yang saat ini masuk sebagai pengurus inti. Mari kita rangkul semua sehingga mereka bisa aktif di dalam melayani Tuhan. Iya, kalau Ibu Lili gimana nih? Kira-kira apa yang dilakukan? Ya, terima kasih. Sama dengan yang sampaikan Ibu Edita bahwa kita merangkul ibu-ibu itu untuk aktif dalam persekutuan kita ini. Kita merangkulnya mungkin bukan hanya sebagai datang mengajak begitu, tetapi kita adakan juga pendekatan khusus. Apakah itu kita menelpon atau pada saat kita bertemu kita berdua berbicara menyampaikan bahwa kita di PWGT Jemaat Depok ini seperti begini. Jadi kalau kalian yang ibu-ibu baru ini yang mungkin belum terlibat, ayolah kita ikut terlibat di dalamnya. Dan jangan lupa kita memberikan dia suatu tanggung jawab. Sehingga dengan adanya tanggung jawab yang diberikan kepada ibu tersebut, dia akan merasa
dia harus mengerjakannya dengan diberikan tanggung jawab itu, pasti dia akan lebih aktif karena dia akan berpendapat bahwa dia juga melakukan sesuatu itu untuk Tuhan dan dia harus terlibat di dalam PWGT, sehingga nanti setelah pada saat sudah bergabung, sudah suasana yang sudah nyaman, ya kita jangan biarkan mereka lagi. Kita tetap membina hubungan yang baik. Jangan dicuekin ya. Ya, tetap kita menyamakanlah semua. Kita tidak membeda-bedakan semuanya seperti kita pada saat mengajak mereka. Oke, setuju. Kalau Ibu Matriona gimana nih? Kebetulan hari ini yang ada di sini kebetulan pengurus inti semua ini. Ini bukan diatur, ini kebetulan. Ya, jadi begini. Kalau saya buatlah rule, kembali lagi sebagai pengurus sekarang, ya, atau kapanpun pengurus kapanpun, buat model yang baik, yang tepat, yang bisa dilihat oleh generasi-generasi muda, ya, generasi-generasi penerus PWGT. Mereka harus melihat bahwa ternyata PWGT itu seperti itu gitu loh. Jadi mereka harus bangga menjadi bagian dari komisi wanita seperti itu. Jadi dengan mereka bangga, mereka akan bergabung dengan dengan penuh keikhlasan, ya kan? Bekerja bersama-sama di dalam, ya kan, tanpa membedakan apapun itu. Intinya adalah bahwa semua harus terlibat seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana supaya mereka generasi-generasi muda ini, ibu-ibu muda, ya, PPGT sekarang yang akan menuju kepada suatu waktu mereka akan masuk ke lingkungan PWGT, itu tanggung jawab kita sekarang. Kita buatlah sesuatu. Contohnya apa? Kita buat sesuatu yang benar-benar mereka bisa jadikan sebagai pola bahwa ternyata masuk menjadi bagian dari PWGT itu adalah baik adanya. Menyenangkan gitu ya. Contohnya, ya, ibu bertanya contohnya apa? Ya, kita bikin kepengurusan kita itu kompak, ya kan? Kompak, lakukan sesuatu yang baik gitu kan? Melibatkan orang lain. Lakukan sesuatu yang positif, semua terlibat, ya. Maka dengan sendirinya adik-adik kita yang masih di PPGT sekarang, ya, mereka sudah tahu bahwa pada saat mereka memegang tongkat estafet sebagai wanita dewasa gereja, mereka akan masuk ke dalam kelompok atau bagian dari PWGT tersebut. Jadi bagaimana supaya mereka dengan senang hati untuk ikut terlibat, itu tanggung jawab kita dari sekarang. Mempersiapkan mereka seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Pendeta ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Memang luar biasa apa yang disampaikan oleh ibu-ibu panelis pada saat ini. Benar bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang hidup, ya. Persekutuan gereja itu persekutuan yang hidup. Jadi kalau hari ini levelnya seperti ini, besok akan meningkat dan seterusnya. Kita berharap akan semakin maju, semakin dibaharui waktu demi waktu dan menjawab kebutuhan semua. Maupun yang masih muda, ibu-ibu muda yang akan bergabung nantinya juga yang lansia, tetap kita perhatikan, ya, karena kita adalah satu kesatuan. Tadi ditanyakan ke ibu-ibu ini bagaimana bangga jadi perempuan wanita Kristen Gereja Teraja, ya. Saya juga mau mengatakan saya bangga kalau jadi perempuan. Bangga gitu ya. Bangga. Kalau kita lihat sejarah Calvinis dulu kan tidak mengizinkan, ya, Injil dari Belanda datang ke Toraja itu tidak mengizinkan perempuan untuk menjadi pendeta. Tetapi syukur diterobos oleh Gereja Toraja sehingga ya kami ini boleh menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau kita juga melihat di Alkitab, ya, minggu lalu, ya, tentang Deborah, seorang imam dan seorang nabiah, luar biasa. Barak yang jenderal tidak berani maju berperang dan dia minta kepada Deborah untuk didampingi. Dia akan maju berperang ketika didampingi oleh Deborah dan syukur bahwa mereka berhasil dalam perang itu. Ada juga Esther, anak yatim piatu yang dirawat oleh pamannya Mordekai. Lalu
pada saat itu Israel hilang dari permukaan oleh Persia. Pada saat itu Raja Ahasweros ya yang menjadi Raja Persia, istrinya Ratu Wasti ketika ada acara mengundang teman-teman datang dan dia sedikit fly karena minum anggur, lalu dia dipanggil oleh suaminya, dia tidak mau, dan di situ Esther hadir dengan cara yang luar biasa. Diadakan pemilihan, singkatnya ya, diadakan pemilihan ratu dan dia terpilih. Lalu di situ dia mengangkat harkat seorang anak yatim piatu, dalam konteks pada saat itu perempuan yatim piatu lagi ya. Tetapi dia justru lewat dia bisa terangkat kembali orang Israel ini, umat Allah ini ke permukaan. Ada juga Ruth, orang Moab, tetapi kemudian dia tidak merasa rendah diri ya, dan kemudian menikah dengan Boas, lahir Obed. Obed itu ayah dari Daud. Kemudian selanjutnya dari keluarga ini lahirlah juru selamat, dipakai Tuhan untuk menghadirkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Banyaklah dalam Alkitab perempuan-perempuan yang hebat itu, dan senang sekali bahwa pada saat ini kita ini semua sepaham bahwa kalau dulu perempuan itu 3 ur, kasur, sumur, dan dapur. No, untuk sekarang. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kita bangga banget ya jadi perempuan ya. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Oke. Saya kira begitu Bu Pendeta, bincang-bincang kita di siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita berdiskusikan pada siang hari ini dapat dipahami oleh kita semua dan betul-betul dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk perempuan Kristen hebat dimanapun berada pada saat ini, Tuhan sungguh mengasihi kita. Karena itu kita bangga menjadi orang-orang yang diberikan kepercayaan ikut dalam setiap pelayanan. Ternyata perempuan itu bukan hanya di rumah, mengatur keluarga, mengatur suami, tetapi boleh berkarya di luar rumah. Dan tentu hanya dengan hikmat dari Tuhan kita bisa melakoni, atau kita bisa menjadi perempuan yang hebat. Teruslah menjadi wanita yang kreatif, menggunakan berbagai talenta yang Tuhan anugerahkan. Demikian saudara-saudara, Talk Show edisi spesial bersama PWGT Gereja Teraja Jemaat Depok dalam rangka ulang tahun PWGT yang ke-54. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.